Yo, what's up everyone, welcome back to Bongkar Bro, your one and only racun channel audio yang hari ini tidak akan ngebahas audio. Bersama gue Busem yang kedatangan satu buah smartwatch Hello Watch 3 dengan layar AMOLED-nya dan ada Microware Ultra W69 dan W Ultra 69 Mini. Tapi kayaknya biar lebih fokus gue review dua produk ini aja ya. Yang Hello Watch 3 ini nanti bakal di-review sama Bro Ali biar videonya nggak kepanjangan juga kali. Penasaran seperti apa? Kita langsung masuk aja ke videonya. But first thing first, thank you banget buat Comarak Store yang udah ngirimin kita ketiga produk smartwatch ini. Dan buat teman-teman yang belum tahu nih, Comarak Store ini adalah toko langganannya Bongkar Bro ya dari zaman awal nge-review smartwatch. Yang mana mostly mereka tuh menjual produk-produk smartwatch yang bentukannya mirip-mirip sama Apple Watch. Kalau penasaran langsung aja follow Instagramnya di @comarakstore dan juga ikuti official store-nya di Shopee Comarak Store. Siapa tahu bakal ada promo-promo gitu kan dekat-dekat awal bulan. Nah ini dia nih Microware W69 Ultra dan W69 Ultra Mini. Yang kalau dari packaging boxnya kelihatan kontras banget ya. Meskipun keduanya inspired dari Apple Watch Ultra yang original, tapi somehow yang Mini ini tuh kayak ada inspired juga dari yang seri Apple Watch Ultra yang Hermes. Yang bener lu. Untuk kelengkapan keduanya juga masih mirip-mirip ya. Mulai dari unit smartwatch dengan Alpine Loop strapnya, kemudian charging cable, dan tentunya buku manual. Tapi kalau yang Ultra Mini ini dapat tambahan bumper case gitu. Plus strap trail loop juga nih, yang biasanya dipakai sama pelari-pelari gitu. Sementara untuk harganya sendiri, kalau yang W69 Ultra aja ini tuh di sekitar 530 ribuan, 540 ribuan. Sementara kalau yang Microware Ultra Mini W69 juga ini tuh di 450 ribuan doang. Penasaran nggak tuh bakal kayak gimana kualitas produknya? Dan kalau gue cek di official Shopee Comarak Store sendiri, ini dapat garansi selama 3 bulan ya, selama bukan karena human error. Nah ini dia nih barangnya, Microware W69 Ultra dan yang Ultra Mini. Ganteng banget nggak tuh dua-duanya? Yang memang kalau dari segi desainnya mirip banget ya sama Apple Watch Ultra yang bentuknya kotak dengan layar datar kayak gini. Dan untuk pilihan warna di keduanya, ini tuh ada Midnight yang sekilas mirip Space Gray-nya di iPhone gitu, dan warna titanium finish gitu, kayak yang di si Ultra Mini gini. Di sisi kanannya ada crown button, side button, dan juga lubang mikrofon. Sementara di sisi kirinya ada action button nih, mirip banget sama yang Apple Ultra originalnya berwarna oranye dan lubang speaker di sebelahnya. Kalau ke belakang ada sensor-sensornya di tengah dan 4 buah sekrup di setiap sudut-sudutnya dengan warna back cover case mengikuti finishing dari housing smartwatch-nya. Oh ya, di belakangnya juga ada semacam tombol buat quick release gitu ya di keduanya. Cuma nggak tahu kenapa di yang Ultra Mini ini quick release-nya agak lebih loose gitu, yang bikin strapnya nggak terkunci sempurna. Tapi untuk strapnya sendiri lebarnya sama-sama aja kok untuk yang Ultra maupun Ultra Mini. Jadi bisa dituker-tuker nih, terlepas dari ukuran si jamnya sendiri. Terus bedanya apa dong bang? Pertama, dari segi dimensinya tentu ya, dan ukurannya. Kalau si Mini ini, ukurannya di 45 mm dengan bobot sekitar 39 gram, sementara yang Ultra biasa di 49 mm dengan bobot di 47 gram. Yang kedua, dari finishing di bagian housing atasnya, yang mana kalau yang Mini, si pinggiran housing layarnya tuh kerasa halus gitu ya. Tapi kalau yang si Ultra biasa, yang jumbo ini, dia kerasa agak kasar gitu loh, terutama ketika misalnya mau pakai swipe gesture di sini, yang sensasi rasanya tuh mirip kayak ujung sisi penggaris besi kalau teman-teman pernah punya waktu sekolah dulu. Yang jujur buat gue ini agak ganggu sih ya, terutama waktu geser-geser layarnya. Meskipun masih tetap aman kok, nggak yang sampai bikin luka waktu bergesekan. Dan perbedaan yang ketiga adalah dari segi materialnya, yang mana untuk keduanya ini udah kerasa solid banget ya dari segi build quality-nya sendiri, dan udah tersertifikasi juga IP68, jadi udah aman kalau kena debu atau mungkin dibawa berenang. Meskipun gue juga belum sempat sampai nyoba sih kalau buat berenang, tapi kalau buat kena basah-basahan ini udah aman aja. Tapi yang menarik tuh kalau gue baca spek untuk materialnya, yang Ultra Mini terbuat dari zinc alloy, sementara yang Ultra aja dibilangnya terbuat dari titanium case dan ceramic back cover. Dan agak mencengangkan sih ya untuk produk seharga 500 ribuan kalau memang bener dia pakai titanium case housingnya dan seramik di belakangnya. Karena ya harga titanium kan nggak murah-murah amat ya.
Nggak tahu deh ini cuannya dari mana. Tapi biar nggak penasaran, teman-teman lihat sendiri aja deh untuk spesifikasi lengkap dari Ultra W69 dan Ultra W69 Mini ini. Lanjut ke bagian layar, yang mana keduanya menggunakan tipe layar full touchscreen Retina IPS. Sayang nih belum AMOLED. Tapi untungnya kalau dari segi reproduksi warna ini udah bagus kok ya, udah cukup akurat. Meskipun memang resolusinya kalau buat teman-teman yang sudah terbiasa matanya dengan layar-layar AMOLED bakal agak kerasa kurang tajam sih dikit. Keduanya udah support Raise to Wake, udah support Always On Display juga, tapi masih belum ada Tap to Wake ya, dan nggak ada semacam lock screen gitu. Paling harus langsung aktifkan si passcode smartwatch-nya. Kemudian untuk pilihan watch face-nya ini udah lumayan banyak ya. By default tuh ada 6 apa 7 gitu di yang si mini ini, sementara kalau yang si ultra biasa ini ada ya kurang lebih segituan juga lah. Nah, kalau teman-teman nggak suka watch face bawaannya, teman-teman bisa langsung download aja watch face-nya dari aplikasi mActive Pro. Yang mana kebanyakan watch face-nya sih gratis ya, tapi ada juga sih yang berbayar. Dan yang gua suka untuk watch face-nya tuh beberapa ada yang bukan hanya sekedar visual gitu, icon-icon di grafisnya sini, tapi ketika kalian tekan, ini tuh literally masuk ke bagian aplikasinya gitu. Dan ini sangat jarang ya dimiliki smartwatch Apple Watch clone yang murah seperti ini. Tapi ada sedikit perbedaan sih terkait layarnya, yang mana kalau yang ultra biasa ini gua rasa agak lebih luas ya pergerakannya dibandingkan yang mini, terutama waktu dipakai scrolling gitu. Dan kalau yang ultra biasa ini dia ada tambahan fitur di layarnya yang namanya Lingdong Island. Dingdong. Intinya Lingdong Island ini tuh dia semacam dynamic island di seri iPhone terbaru, tapi itu harus dinyalakan secara manual ya dari settingan smartwatch-nya. Dan jujur buat gue sih island ini malah jadi ngurangin rasa luas di layar dan secara estetika juga ya. Jadi nggak semua watch face cocok untuk pakai island ini karena jadinya ada grafis yang bakal kepotong gitu. Jujur kalau gue pribadi sih nggak terlalu suka ya ada tambahan di atas semacam island gini, apalagi di layar sekecil ini. Tapi kalau si Bro Alit sih justru dia tertarik dengan adanya si Lingdong Island ini. Perbedaan lainnya adalah dari tampilan menunya nih. Kalau yang si Ultra aja dia ada sekitar 6 style, tapi kalau yang mini ini ada sampai 8 style. Dan di menu screen-nya juga, kalau yang Ultra tuh kayak ditambahin elemen-elemen grafis gitu, sementara yang mini lebih polos dan minimalis. Kalau gue pribadi sih lebih prefer yang si mini ya, kesannya tuh lebih simple aja gitu dibandingkan si yang Ultra aja yang jadi terlalu rame aja rasanya di mata. Kalau dari segi user interface-nya, meskipun keduanya udah sama-sama touchscreen dan punya tombol-tombol yang serupa, tapi agak berbeda nih fungsinya. Yang mana kalau selama pemakaian gue sih lebih merasa nyaman dengan UI-nya si mini ya dibandingkan yang Ultra biasa ini. Karena kerasa lebih natural aja gitu untuk penggunaannya. Mostly karena fungsi side buttonnya yang ultra biasa ini dia masuknya ke control center. Jadi agak aneh aja gitu karena biasanya tombol ini tuh either dia back atau return atau masuk ke widget apps shortcut gitu. Meskipun sebenarnya kalau udah terbiasa sih ya nggak akan jadi masalah ya untuk terkait si UI dan control side buttonnya ini. Nah lanjut ke bagian baterainya, yang mana kalau yang si mini ini tuh dapat sekitar 2-3 harian bahkan 4 harian gitu ya kalau gua tes, sementara kalau yang ultra biasa di sekitar 5 harian. Dengan catatan pengaturan smartwatch-nya ini dipakai dengan penggunaan ringan dan tidak menyalakan always on display-nya. Sementara kalau teman-teman menggunakan always on display dan pemakaiannya cukup berat, keduanya nggak nyampe 24 jam. Jadi kurang dari 18 jam kalau dari pengetesan gua terakhir. Sementara kalau untuk charging time-nya sendiri agak beda nih. Yang mini tuh di sekitar 1,5 jam udah bisa fully charge, sementara yang ultra biasa ini agak lebih lama, sekitar 2,5 jam untuk pengisian full charge-nya. Untuk aplikasi keduanya menggunakan mActive Pro yang bisa di-download langsung di App Store maupun Play Store. Yang mana untuk mengakses aplikasi ini kalian bisa masuk sebagai visitor atau guest ya. Meskipun untuk fully aksesnya sih disarankan bikin account khusus. Nah, tapi terkait pembuatan account khusus di aplikasi mActive Pro ini, berhubung mActive Pro setahu gue bukan dedicated app yang dibuat untuk microware,
Jadi ada brand-brand smartwatch lain juga yang menggunakan aplikasi yang sama. Jadi kalau pakai email utama tuh gue agak kurang tenang aja gitu rasanya, takut kebobolan data dan privasinya, terutama itu. Jadi teman-teman gue sarankan kalau memang mau menggunakan akun khusus di mActive Pro-nya sih mending bikin email baru atau fake account gitulah. Oke. Di dalam aplikasinya untuk data dan menu udah cukup lengkap dan mudah dimengerti ya untungnya. Mulai dari data monitoring kesehatan, data-data workout, dan tentu untuk pengaturan smartwatch-nya seperti watch face, notifikasi, kemudian reminder, dan monitoring kesehatan, dan juga untuk pengaturan profil pribadi. Cuma yang gua kurang suka dari si aplikasi mActive Pro-nya paling dia agak lumayan banyak iklan ya sekarang. Padahal dulu mActive Pro tuh termasuk satu aplikasi yang gue suka karena dia simple dan penggunaan seperti tadi gue bilang, dan nggak ada iklan pada saat awal keluar 2 tahunan lalu ya kalau gue pernah kenal tuh. Tapi ya cukup wajar lah karena bukan dedicated app seperti yang tadi gue bilang. By the way, aplikasi ini juga digunakan untuk pairing awal ke si smartwatch-nya. Bedanya kalau si Ultra Mini ini bakalan minta 2 kali pairing, sementara yang Ultra biasa hanya 1 kali aja. Kenapa coba? Karena kalau yang si Mini ini tuh dia memang menggunakan 2 jenis Bluetooth ya. Bluetooth versi 5-nya untuk koneksi smartwatch dan Bluetooth versi 3-nya itu untuk koneksi Bluetooth call. Sementara kalau yang Ultra biasa ini hanya menggunakan Bluetooth versi 5 aja, satu doang tok. Dan dia tergabung baik untuk yang koneksi smartwatch-nya dan koneksi si Bluetooth call-nya. Yang mana dari stabilitas koneksi untuk kedua smartwatch ini udah bagus sih selama dalam jarak jangkauan. Misalnya tiba-tiba keputus pun karena di luar jarak jangkauan gitu, dia bakal tetap langsung bakalan nyamber balik ketika masuk jangkauan lagi. Tapi lagi-lagi ada yang gua kurang suka nih dari koneksinya, terutama untuk yang W69 Ultra. Lagi-lagi dia. Jadi karena dia koneksinya cuma satu seperti tadi yang gua bilang, fungsi speaker utama di HP ketika terkoneksi itu bakal langsung diambil alih sama si smartwatch ini. Bahkan ketika setelah gua pindahkan lagi secara manual untuk balik ke speaker dari HP, dia tuh setelah beberapa saat bakal nyamber balik gitu. Jadi tiba-tiba panggilan gua tuh nongolnya dari sini gitu, bukan dari si HP. Jadi solusinya kadang harus disconnect dulu ya si Bluetooth-nya, tapi downside-nya jadi kehilangan akses fungsi untuk notifikasi dan Bluetooth call. Untungnya kalau yang di Ultra Mini sih aman-aman aja ya, karena koneksinya terpisah tadi antara yang Bluetooth call dan yang si smartwatch-nya. Tapi ngomong-ngomong soal Bluetooth call, langsung aja kali ya kita tes untuk kualitasnya. Cek 1 2 3 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3 1 2 3. Halo. Cek 1 2 3 1 2 3. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Ultra W69 smartwatch microwear dalam kondisi hening. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon microwear W69 Ultra Mini dalam kondisi hening. Lanjut ke fitur-fitur yang selain Bluetooth call tadi, W69 Ultra dan Ultra Mini ini punya segudang fitur lain nih terkait kesehatan, olahraga, dan juga produktivitas. Kalau untuk fitur kesehatan, keduanya udah punya heart rate monitor, EKG, blood pressure monitor, blood oxygen, sleep monitoring, thermometer, dan juga menstrual cycle nih buat cewek-cewek. Yang sayangnya keduanya kalau dibandingkan dengan alat monitoring kesehatan yang kita punya itu agak lumayan beda sih ya untuk hasilnya. Jadi untuk blood oxygen bedanya memang masih tipis-tipis ya, di bawah 5 digit gitu. Tapi kalau untuk heart rate ini tuh bisa lebih dari 10 digit cuy, di bawah hasil alat monitor kesehatan. Jadi saran gua sih keduanya jangan terlalu sering dijadikan acuan data-data untuk monitoring kesehatan ya. Sementara untuk fitur olahraganya, kalau di yang Ultra, ini tuh ada 11 pilihan, mulai dari indoor running, outdoor running, indoor outdoor bike, walking, hiking, football, badminton, basketball, dan free training. Nggak terlalu banyak sih. Nah, kalau yang si Ultra Mini, ini ada banyak banget cuy menu opsi olahraganya. Yang waktu gua scroll tuh sampai bikin puyeng ngelihat layar mata jareng. Karena memang untuk yang Mini ini, dia fitur olahraganya ada lebih dari 100 opsi. Meskipun kalau untuk data trackingnya sendiri dia memang mostly lebih ke heart rate monitoring aja ya. Paling kalau untuk running ada tambahan data terkait pace dan juga cadence. Begitu pula halnya dengan tracking olahraga di W69 Ultra. So menurut gua untuk fitur olahraga dari keduanya masih terbatas banget. Terus ngapain dong bang lu beli smartwatch ini? Tenang,
Justru fitur-fitur yang menariknya ada di luar fitur kesehatan dan juga olahraga. Mulai dari fitur NFC, voice assistant, kemudian wallet, kartu nama, stopwatch, kalkulator, mini games, kemudian barometer, altimeter, musik control, remote kamera, find my phone, push notification. Ini gua sampai capek banget nih ngomongnya, yang somehow masih terdengar biasa aja ya. No. Belum beres sampai di sana. Gua kasih yang luar biasa nih, karena kedua smartwatch ini udah dilengkapi dengan sensor motion sensing. Yang artinya dengan motion sensing sensor ini kalian bisa main game macam Nintendo Wii. Bede. Harga 500 ribuan, 400 ribuan gitu ya. Smartwatch dengan brand entah berantah tapi punya fitur yang mewah. Untuk gamenya sendiri ini memang masih terbatas ya, tapi bisa langsung diakses dari aplikasi mActive Pro-nya. Jadi teman-teman nggak perlu download aplikasi lagi. Pilihan gamenya mulai dari dance and music, macam Dance Dance Revolution gitu. Terus ada juga game raket-raketan seperti tenis dan pingpong. Dan yang paling gua suka, ada game boxing yang mana dia tuh bisa dipakai multiplayer online. Dan jujur waktu main game ini lumayan bikin keringetan sih, karena beneran harus sambil gerakin badan dan tangan. Lumayan lah main game sekalian olahraga. Belum beres dari motion sensing, ada juga fitur produktif lain seperti voice recorder cuy. Kepake banget nih kayaknya fitur voice recorder untuk merekam percakapan rahasia gitu ya. Atau mungkin teman-teman menyelunup ke sebuah kantor untuk mendapatkan bukti percaloan atau pungli. Kemudian ada ebook reader juga nih, tapi format filenya harus TXT sih. Meskipun sepertinya bakal bikin mata jereng baca di layar sekecil ini. Dan gak ketinggalan ada fitur internal music player. Jadi teman-teman bisa nyimpen file music kesayangan kalian langsung ke smartwatch ini. Dan bisa dikoneksikan juga ke external speaker seperti TWS atau headphone bluetooth gitu. Jadi misalnya mau olahraga sambil dengerin lagu, nggak perlu deh bawa-bawa HP lagi. Cukup smartwatch aja dan headset bluetooth kesayangan kalian. Tapi sayangnya untuk fitur-fitur tambahan tadi hanya dimiliki di yang W69 Ultra aja. Belum ada di yang W69 mini. Mungkin karena dia udah punya internal memori 2GB kali ya. So, itu dia tadi poin-poin review smartwatch Microwear Ultra W69 dan W69 mini ini, yang mana kalau gue lihat sih keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau si mini ini dia kerasa tadi UI-nya lebih natural, kemudian packaging itemsnya juga dapat tambahan bumper case, dapat tambahan extra strap. Tapi kalau memang mau nyari fitur, ini lebih kayak sedikit sih dibandingkan dengan yang si Ultra Mini. So, gue pribadi bisa banget ya merekomendasikan kedua smartwatch ini, dengan catatan teman-teman memang hanya ngincar untuk fashion and style doang, tidak untuk ekspektasinya pengen buat jadi health monitoring atau sport tracking gitu. Kayaknya sih kurang cocok ya. Tapi kira-kira gimana ya dibandingkan dengan yang Hello Watch 3 yang nanti bakal di-review Bro Alit? Jangan lupa subscribe dulu ke Bongkar Bro biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sekian dulu untuk Busem di sini. Catch you guys on the next one. Thank you for watching. Peace.